Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia tema 8, subtema 2. Menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam suatu cerita dan mengetahui tokoh-tokoh yang berperan serta sifatnya, kita harus membaca dan memahami cerita dari awal hingga akhir. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tentu kalian masih ingat ya dengan tokoh protagonis dan antagonis ini? Ya, bagus. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis biasa disebut tokoh lawan protagonis. Berikut ini menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu, kita mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kata kunci tersebut, maka akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Sedangkan latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Kita juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Tentu saja, kita harus membaca cerita tersebut dari awal hingga akhir. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut dengan legenda. Selanjutnya, menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi fabel. Tentu kalian masih ingat ya dengan fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Salah satu jenis cerita fiksi adalah fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara seperti manusia. Fabel memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Misalnya, kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, dan semut menggambarkan sikap kerjasama. Baiklah, sekian penjelasan kali ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa paham dan semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih Ibu ucapkan sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.